Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Suara Deksinarga dimanapun Anda berada. Spesial di acara siang hari ini gitu ya, kita akan menyiarkan melalui radio dan juga channel YouTube kita, yaitu di Deksinarga TV. Spesial juga tamu yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Beliau adalah orang yang luar biasa sekali nih, mungkin bisa tepuk tangan semuanya nih yang ada di sini. Ini luar biasa karena beliau ini sudah malang melintang di dunia radio, dan nanti kita akan kulik informasi-informasinya. Tentu saja informasinya untuk saya, untuk teman-teman saya dan para masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Beliau ada Wasekjen atau Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Beliau ada Bunda Rita Zulkarnain. Selamat siang Ibu. Siang Reza. Aduh, saya deg-degan nih kalau sama Ibu. Gimana nih Bu? Aduh, saya deg-degan. Tapi seneng banget Ibu bisa hadir. Biasanya saya tuh komunikasi sama Ibu Rita tuh melalui WA gitu. Sekarang kita bisa berjumpa. Nah ini Ibu, maksud dan tujuan ke Gunung Kidul nih apa nih Bu? Ya, kebanggaan tentunya bagi warga Kabupaten Gunung Kidul ya, karena punya lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Suara Deksinarga. Baik. Sebagai pertama satu-satunya LPPL yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Suara Deksinarga juga sebagai satu di antara sedikit LPPL yang menjadi pionir. Ya, yang menjadi pionir berdirinya organisasi yang mewadahi radio publik atau lembaga penyiaran publik lokal. Karena tahun 2018 saat teman-teman para pegiat LPPL itu berkumpul di Surabaya, dari Suara Deksinarga waktu itu sudah datang dan ikut aktif. Iya. Itu Reza. Alhamdulillah gitu ya. Ini kita juga makin semangat gitu Bu, ada berita gitu. Nanti 2022 nih gebrakan kita nih juga harus lebih meningkat gitu ya Bu. Mengingat ini tema yang akan kita bahas adalah seputar bagaimana menjaga eksistensi radio lokal gitu. Mungkin ke Deksinarganya sendiri ini Bu. Nah ini Reza mau kulik sedikit bagaimana sih mungkin Bunda Rita bisa nanti memberikan informasi-informasinya agar kita nih di tahun 2022 nih lebih, gebrakannya lebih mantap lagi nih Bu. Oke, tapi sebelumnya ke Gunung Kidul ini sendiri Ibu sudah jalan-jalan kemana aja nih Bu? Ini udah ke pantainya atau belum Bu? Kabupaten Gunung Kidul itu luar biasa ya. Dengan semboyannya Pak Handayani ya. Handayani, Gunung Kidul Handayani. Gunung Kidul Handayani. Tadi saya sudah mencicipi nasi merah khas. Oh iya, luar biasa. Khas banget. Sambelnya pedes banget sih. Sambelnya pedesan gitu ya Bu. Ya, Gunung Kidul kaya dengan berbagai destinasi wisata. Ya, dan itu bisa menjadi satu di antara bahan yang tidak akan habis di istilah anak muda sekarang itu dikulik oleh LPPL Suara Deksinarga. Jadi memang kalau untuk pariwisatanya ini juga menjadi tema khusus Bu di radio kita gitu ya. Kita jadikan sebuah di radio untuk media promosi wisata-wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul melalui radio-radio kita nih Bu. Sekaligus konvergensi Reza. Iya. Jadi kalau sudah ada di terestrial, apalagi sekarang Suara Deksinarga kan juga sudah mengembangkan di channel YouTube ya. Iya. Di Deksinarga TV juga harus merambah ke medsos. Iya. Gitu ya. Siap. Satu di antara bukti konkret bahwa terestrial siaran yang bisa ditangkap melalui siaran radio biasa itu yang biasa didengarkan oleh pendengar di warga Kabupaten Gunung Kidul. Tetapi untuk merambah pendengar-pendengar yang di segmen milenial itu perlu dilakukan terobosan-terobosan sesuai selera mereka. Ya, kontennya sama tetapi bagaimana packagingnya, mengemasnya berbeda. Misalnya dari Gunung Kidul kemarin yang sangat viral saat pelaksanaan vaksin. Ya itu kan tempat vaksin terindah. Ternyata di Gunung Kidul, luar biasa. Tempatnya di tempat-tempat wisata gitu ya Bu, viral gitu. Nah, jadi
hal-hal yang tidak biasa seperti itu sudah biasa dilakukan oleh teman-teman, harusnya loh ya, harusnya oleh teman-teman yang bergerak di bidang radio, karena radio adalah satu di antara subsektor ekonomi kreatif. Jadi Reza dan teman-teman yang ada di Suara Daksinarga ini juga harus selalu bagaimana mengeksplor agar bisa melakukan hal-hal yang out of box, ya, yang kreatif, sehingga selalu diingat atau akan diingat itu oleh pendengar, oleh masyarakat Gunung Kidul dan diviralke. Koyok vaksin itu. Vaksin itu ya. Berarti ini 2022 kita harus membuat gebrakan yang harus viral nih melalui radio kita gitu ya, Bu. Tetapi yang menjawab kebutuhan publik. Itu sesuai dengan brandnya Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Jadi bukan hanya mengkampanyekan gawene pemerintah, tetapi juga kepentingan publiknya, kepentingan masyarakatnya. Gitu ya. Itu Reza. Bahkan di masa pandemi sekarang ini, kalau mengingat kita masih masa pandemi, banyak dari masyarakat yang butuh banget support dari kita radio gitu ya, Bu. Mungkin UMKM mereka nih yang harus juga didukung melalui radio kita ini juga termasuk segmen yang menarik juga nih, Bu, untuk diulik di radio. Ya, yang prinsip seluruh konten siaran yang diproduksi oleh LPPL itu harus menjawab kebutuhan publik. Menjawab kebutuhan publik. Bukan hanya untuk mewadahi aspirasi-aspirasi yang sifatnya kontrol sosial. Bukan hanya yang sifatnya misalnya kalau dalam bahasa umumnya itu sing maido pemerintah enggak gitu ya. Tetapi justru banyak hal lebih dari itu yang bisa digarap oleh LPPL gitu ya. Sektor UKM, IKM misalnya ya. Di era saat ini setelah 2 tahun kita dihantam pandemi itu, saat ini adalah waktu yang tepat sektor industri kreatif, IKM, UKM, UMKM, sektor pariwisata itu bangkit. Nah, peran LPPL di mana? Peran LPPL adalah bagaimana menjadikan itu sebagai konten siaran yang membangkitkan optimisme. Nah, prakteknya seperti apa? Misalnya ada program seperti Jajah Desa Milangkori gitu ya. Apalagi kan Gunung Kidul tadi saya dapat bocoran dari Bu Kabit, dari Bu Asan gitu ya. Wilayah Gunung Kidul itu luasnya 40% sampai 45% terluas di DIY gitu ya. Bayangkan kalau misalnya Reza keliling dari satu kecamatan ke kecamatan yang ada berapa kecamatan itu? Ada 18. Nah, 18 kan. Itu kalau dibuat program rutin setiap hari keliling nang kecamatan A. 18 kecamatan, kemudian berapa desa? 114 desa. Nah, 114 desa kalau setiap hari ada satu reporter ke desa A, kecamatan A. Kemudian ke desa B, kecamatan B, bendino, Mbak. Gitu ya. Bendino. Nah, kemudian menangkap apa yang disuarakan oleh masyarakat. Pelaku IKM. Kalau misalnya fokus ke pertanyaannya Reza tadi yang pelaku IKM. Itu kita publish, kita jadikan bahan siarannya Daksinarga. Lama-lama kalau warga Gunung Kidul pengen mengetahui produk IKM-nya di sana loh, itu dengarkannya Daksinarga. Iya. Kemudian kalau ada pelaku IKM yang pengen mempromokan gitu ya, mempromokan atau mengenalkan produknya, datang saja ke Daksinarga gitu. Dan ini kebutuhan real, kebutuhan konkret masyarakat. LPPL harus hadir di situ. Gitu, apalagi Daksinarga ini kan masih belum boleh memungut iklan. Belum boleh. Nah, jadi monggo gitu ya, Bunda. Itu jadi ini kesempatan yang luar biasa untuk menunjukkan ke masyarakat Gunung Kidul bahwa ini loh suara Daksinarga itu hadir untuk Anda. Silahkan Anda memanfaatkan ini sebagai kanal publik, sebagai radio publik, bisa mengenalkan produk-produk IKN. Baik. Seperti itu. Jadi memang harus menjawab kebutuhan masyarakat, apalagi sekarang di masa pandemi, masyarakat nih mungkin para pelaku, kalau kita berbicara di pelaku UMKM gitu ya, Bunda, mereka nih butuh sekali nih support dari pemerintah, dari radio kita sendiri nih, selaku kita nih bisa mempromosikan produk-produk mereka, membantu mereka gitu. Dan tadi kalau Bunda menyampaikan kita memang belum memungut retribusi gitu, Bunda. Jadi belum ada pungutan. Jadi wah, ini kesempatan banget ya, tergantung nanti
kita nih radio harus bergerak lebih cepat lagi nih. Tadi ke Iya. 114 desa gitu ya Bunda. Itu hanya IKM saja loh ya. Iya. Belum destinasi wisata. Belum keseniannya Bunda. Belum keseniannya. Belum kuliner Belum Bunda. kebudayaannya. Belum luar biasa. Oke, Jadi iya. makanya tadi saya bilang di awal di luar scene ini ya, saya Iya. ngobrol kan dengan Reza. Nanti kalau ngomongin ini baliknya ke teman-teman SDM di Daksinarga sendiri loh Iya. ya. Itu jadi harus punya vitalitas. Iya. Artinya vitalitas itu bagaimana kru SDM yang ada di Suara Daksinarga ini memiliki daya tahan, Iya. baik daya tahan kreativitas maupun semangat untuk keliling sak kabupaten Gunung Kidul gitu loh. Oke, nanti Seperti Bang Wawan itu. siap ya. Pak Pur. Nah, bisa juga dengan cukup one man show. Artinya Reza ini kan sudah punya kemampuan yang lengkap kan? Siaran bisa, reporter iya, golek berita iya, wawancara dengan siapapun oke, wong punya pengalaman wawancara dengan Pak Dian, Jen. tokoh nasional. Nah, Iya. apalagi kalau misalnya rawuh datang ke kepala desa apa gitu ya, Oke. terus ngobrol santai jadi konten siaran Siap. gitu ya. Kemudian pasti Pak Kepala Desa ini punya grup WhatsApp misalnya. Aku mau mari diwawancarai Mbak Desa wong ayu loh. Aku ngobrol tentang iki dimirengke ya nang Daksinarga. Nah, Iya. ketok tular luar biasa. Ketok tular gitu. Jadi ayo kita ciptakan ketergantungan yang baik dari publik, dari masyarakat kita untuk mendengarkan suara Daksinarga. Daksinarga makin eksis gitu ya Bunda, Iya dong. tentunya nanti kita. Baik, oke. Jadi jangan kemudian aku kudu enek batur ya enggak. Iya. Enggak. Tidak harus lagi seperti itu. Konsep one man show di lembaga penyiaran itu Iya. sudah hal yang lazim. Satu SDM bisa sekaligus menjadi reporter, menjadi penyiar, menjadi presenter, Oke. bahkan munggah mudun gunung sesuai medannya kabupaten Sesuai Gunung Kidul. mediannya, bener. Iya. Oke. Iku sik kepala desa tok. Iya. Ya sik IKM tok urung liyane durung Darwis gitu ya Bunda belum ya. nanti kelompok anak-anak remaja. Iya. Wes wakeh sumpah wes. Iya. Tidak akan kehabisan bahan gue siaran. Nggak akan gitu ya Bunda, ini makin eksis. Nah ini nanti Daksinarga siap-siap aja nih, mungkin di tahun 2022 gebrakan-gebrakan yang akan kami tunjukkan untuk makin mengeksiskan radio lokal gitu ya. Dan Yap. saya juga ikut bangga gitu ya Bunda, Daksinarga ini menjadi satu-satunya di provinsi DIY. Dan kalau udah satu-satunya nih berarti kita harus menunjukkan kinerja kita Menjadi yang pilot project juga, iya, gitu. yang paling baik gitu. Iya. Jadi agar kabupaten di Jogja itu ada kota nggak selain Pemkot Jogja? Semua kabupaten ya? Iya, semuanya kabupaten Bunda. Agar kabupaten lain yang ada di DIY ini tergerak juga untuk membangun LPPL. Karena Oke. kalau kita bersinergi seperti Daksinarga membangun sinergi dengan teman-teman LPPL yang ada di Persada, Iya. di Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, itu kan akhirnya hal-hal yang disampaikan, diinformasikan oleh Reza melalui misalnya program siaran serentak Berita Indonesia Berita Live Indonesia itu Live, ya. diketahui oleh pendengar di daerah lain. Iya. Gitu. Nah, misalnya apa nih yang pernah disampaikan oleh Reza di program Berita Indonesia Live yang juga disiarkan oleh Daksinarga? Ingat? Banyak sekali Bunda. Yang paling Anda ingat apa, Reza? Yang paling saya ingat itu vaksin yang fenomenal. Yang itu saya viral itu? Iya, itu saya sempat sampaikan juga. Selanjutnya Nah, iki penyiar ditakoni kan narasumber iki ya iki. makanya kalau Bunda Rita tuh master of masternya. Makanya saya tadi tuh sempat grogi gitu ya. Ini saya lagi yang ditersa nih. Oke, kalau yang paling diinget sih karena banyak banget Bunda, tapi yang paling aku inget adalah ketika saya menyampaikan informasi seputar vaksin, Vaksin yang viral di itu ya? tempat wisata itu saya ingat. Itu luar biasa loh, karena di medsos coba kalau di track pada saat itu satu di antara yang masuk viral Iya. itu ya vaksin di tempat terindah Vaksin di di tempat Kabupaten Gunung terindah. Kidul. Karena dilihat dari atas ombak yang dari laut selatan itu gebyur gitu, terus sepanjang pantai Iya. kan bersih banget itu ya. Bersih banget itu kemarin juga di tempat Heha Skyview di pantai-pantai. Selanjutnya kemarin tuh ada di tempat wisata Ngingrong Bunda. Ini mungkin kalau Bunda kesini tuh nggak cukup hanya sehari Bunda. Ini tujuannya ke situ nih, ke wisata juga nih. Ini Bunda mungkin nanti bisa bermalam
kita Insya Allah. keliling Ya. kita keliling nanti melihat nih kemarin nih vaksinasinya di tempat mana nih gitu. Terus kemarin itu program PTSL di Kabupaten Gunung Kidul pembagian sertifikat Bunda yang diselesaikan oleh Programnya pemerintah. Presiden Iya, ya. pembagian sertifikat itu kayaknya terakhir itu deh Bunda. Nah, Di Selasa kemarin kalau Daksinarga ini dapat jatahnya Selasa. Setiap Selasa Mbak Henti Selasa. langsung Daksinarga. Aja lah lilit. iya, jadi itu manfaatnya jaringan. Iya. Jadi ketika di provinsi DIY ini masing-masing kabupaten kota atau kabupaten ya, karena kalau Pemkot ada RRI Jogja, tapi kalau di wilayah kabupaten yang masih sangat memungkinkan, itu bisa saling bertukar informasi. Iya. Gitu ya, bisa saling memperkuat jaringan pariwisata misalnya. Oh, setelah dari Gunung Kidul kemana nih paketnya? Nah, Iya. gitu. Itu saling menguatkan. Selain itu peran LPPL sebagai penjaga ketahanan informasi negara di daerah, karena rujukan tidak bisa kita nafikan. Rujukan informasi yang paling bisa dipercaya, kita berani mengeklaim itu ada di LPPL. Iya. Karena sumbernya jelas, paling dekat dengan penentu kebijakan, gitu ya, paling dekat dan mudah untuk melakukan klarifikasi ketika ada berita-berita yang sifatnya hoax atau disrupsi, ya terjadi di apalagi di era post-truth seperti ini, gitu. Itu Reza. Baik, memang kalau di sini juga kita meliput langsung, bisa dipertanggungjawabkan beritanya, informasi-informasi yang hoax ini bisa langsung dengan karena tadi Bunda juga menyampaikan kita dekat dengan para pemangku kebijakan, kita juga langsung bisa menanyakan langsung klarifikasi gitu. Jadi potensi kekuatan dan kelebihan yang dimiliki LPPA ini, resourcesnya sudah tersedia di segala lini. Tinggal bagaimana Reza dan teman-teman itu mengoptimalkan itu. Baik. Sehingga semakin menjadi rujukan baik di pengampu kebijakan maupun di masyarakat. Baik, oke. Itu. Siap Bunda. Sesuai amanah di Undang-Undang Penyiaran. Oke, harus dengan berdasarkan undang-undang gitu ya Bunda. Oke, kalau tadi Bunda juga menyampaikan kalau kita memang harus banyak bergerak gitu ya untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Nah ini Bunda, ini yang ingin aku tanya, ini untuk menjaga eksistensi radio di mungkin Gunung Kidul sendiri. Ini untuk kaum milenialnya juga nih Bunda, karena kebanyakan memang nggak bisa dipungkiri, kebanyakan para milenial nih jarang mendengarkan radio. Mungkin mendengarkan hanya melalui ketika mereka nyetir gitu ya di dalam mobil. Nah ini mungkin Bunda juga bisa menyampaikan trik khusus kalau tadi juga harus menuju ke milenial, menjawab kebutuhan milenial ini seperti apa nih Bunda? Ya, itu tidak boleh hanya menjadi asumsi. Ya, apakah benar milenial di Kabupaten Gunung Kidul ini membutuhkan platform tertentu? Misalnya, faktanya banyak pengguna Facebook, faktanya banyak pengguna Instagram atau medsos yang lain, juga banyak yang akses di channel YouTube. Maka Daksinarga harus melakukan itu, menembus pasar-pasar itu. Jadi dengan konten yang sama, misalnya podo-podo menyajikan pisang, bahan bakunya pisang. Nek sing nggih piantun sepuh, pisangnya digodhog, gitu ya. Untuk generasi baby boomer, pisangnya direbus gitu. Tapi kalau untuk generasi milenial digoreng pakai tepung, kemudian ditambahi coklat. Tambahi keju, kemudian juga bisa dimix bagaimana menampilkan antara yang tradisional dengan yang kekinian, seperti itu tadi. Baik. Gitu. Jadi bagaimana misalnya pisang rebus disajikan dengan gaya kekinian, misalnya lek kagem piantun sepuh disuguhkan dengan ujung dan pangkalnya dipangkas itu ya, dirapikan, disajikan di lepek atau di piring. Tetapi ketika disajikan untuk anak-anak muda, podo-podo pisang godok, podo-podo pisang rebus dikupas. Dikupas, kemudian ditambahin apa keju, apa fla, apa coklat cair, atau meses, seperti itu Reza. Baik. Logikanya seperti itu ya. Jadi tergantung kita bagaimana kita menyajikan sebuah mungkin kebutuhan mereka, bahan bakunya sama, tapi bagaimana cara kita menggarnis agar supaya nampak menarik. Bahasamu wis email lu milenial. Aku ora mudeng iku menggarnis iku piye, Jal?
Apa ya tadi Bunda tadi? Lewat aja ini tadi. Ya seperti itu. Oke, baik. Ini jadi memang tantangan untuk kita dan ya kru Daksinarga gitu Dan ya. bahasa-bahasa itu yang harus di-create. Ya. Jadi belum tentu satu cara penyampaian di satu daerah A sama dengan daerah lain. Nah, misalnya gaya penyampaian di Jawa Timur belum tentu cocok di DIY, belum tentu cocok di Gunung Kidul. Seperti itu. Nah, itu tadi yang saya maksudkan. Misalnya sing general itu pisang rebus dikupas dicampuri dilukis lah dengan coklat gitu. Misalnya kalau di sini coklat opo lah gitu. Misalnya gula aren atau gula apa dicairkan kemudian kucurkan di atasnya. Seperti itu logika berpikirnya sederhana itu tapi kekinian gitu ya. Dan nanti memang milenial juga akan kembali lagi nih bisa mendengarkan kita, karena memang sekarang tuh juga banyak juga nih milenial yang ikut berpartisipasi. Kadang kita undang untuk talk show Bunda, jadi banyak dari teman-teman mereka nih juga yang ikut mendengarkan gitu. Jadi kita masih seperti itu dan juga mengulik masa-masa remaja nih, apa nih yang lagi viral di remaja-remaja gitu. Iya, tidak harus mengundang it's okay, karena agar area lembaga penyiaran publik lokal ini menjadi semacam co-working space ya. Bisa menjadi tempat anak-anak muda berkarya. Tetapi juga harus mendatangi mereka. Ya, apalagi sekarang teknologi cukup dengan Android selesai sudah semuanya. Bisa pakai Zoom. Kalau misalnya mau sambung ke studio, gitu ya. Bisa pakai V-call. Kalau pengen nyambung secara audiovisual, datangi mereka. Misalnya mereka nongkrong di kafe-kafe, datangin. Ngapain? Apa nih yang kira-kira disuka? Apa ya kira-kira yang Anda butuhin dari Pemda? Gitu, dari lembaga ini apa. Nah, itu jadi pasti seru gitu ya nanti. Tidak harus mereka kita undang. Kadang kalau cara klasikal seperti itu mereka males ngapa sih. Tetapi ketika tidak ribet kita mendatangi mereka, mereka cukup meluangkan waktu sedikit ke kita untuk ngobrol. Nah, kemudian ketika terdokumentasi, kalau sekarang kan sudah bukan hal yang istimewa untuk berformat audiovisual, direkod dulu nggak apa-apa, secara live juga nggak apa-apa. Itu seperti tadi yang saya contohkan dengan para Pak Kepala Desa, getok tular tadi ya Bung. Bro, aku diwawancarai karo Mbak Reza, sing ayu banget ya. Oke ya, nang ngene Daksinarga, buka ya nang channel YouTube Daksinarga TV. Nah, seperti itu. Kita kalau itu dilakukan secara konsisten, maka Daksinarga akan semakin menjadi rujukan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh seluruh lapisan masyarakat Gunung Kidul, mulai dari yang usia anak-anak sampai yang sepuh-sepuh. Luar biasa. Jadi kemarin itu kita juga ada program Bunda, namanya tuh Bintang Kecil. Jadi kita memang menyasar ke anak-anak TK nih. Kita mendatangi juga saya, Bang Wawan, Mbak Gita ke sekolah-sekolah TK. Ke sekolah-sekolah TK di 18 kecamatan kita datangi, kita ajak mereka untuk mengeluarkan bakat-bakat mereka gitu. Jadi ketika misalnya membidik segmen anak-anak, itu sak wong tuane keneng. Iya toh? Jadi misalnya ke TK di kecamatan apa nih yang dicontohkan? Di Kecamatan Wonosari. Nah, di Kecamatan Wonosari, TK Pertiwi apa misalnya. Ketika putra-putrinya muncul menyanyinya di terestrial, di Daksinarga Radio, kemudian visualnya itu juga muncul di Daksinarga TV. Orang tuanya pasti ikut mendengarkan dan melihat, anakku loh, Mbah mirengke ya Daksinarga. Menanti-nanti gitu ya. Terus Pak De Bude, iki ponakanmu. Seperti itu. Oke. Benar-benar. Tapi kemarin memang kita sempat terhalang karena pandemi dan sekolahan-sekolahan masih daring kan Bunda. Ini mungkin juga akan kita coba lagi di 2022 karena juga pembelajaran sekarang sudah mulai 100%. Tetapi dengan kemajuan teknologi yang era sekarang, itu juga bisa menjadi peluang sekaligus tantangan gitu ya. Secara luring seperti ini, misalnya karena masih prokes gitu, tidak bisa terlalu intens. Tetapi itu juga menjadi peluang untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Sekali lagi bisa by Zoom, gitu. Meskipun tidak bisa secara bersamaan ya, karena memang teknologi kalau by Zoom juga memerlukan tenaga dan teknisi yang lebih dari satu gitu. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Justru bisa menjadi peluang untuk secara personal. Misalnya nih
TK Pertiwi ini di kecamatan ini ada yang pinter nyanyi. Ya. Nah, itu bisa Kita panggil melalui Zoom melalui gitu ya, Zoom gitu. Bunda. Dan ini juga pernah dicoba oleh teman-teman dari LPPL yang lain, gitu Baik. ya. Jadi Oke. justru ketika yang muncul di Zoom itu sebenarnya hanya satu orang, gitu ya. Tetapi supporternya di kiri Iya. kanannya itu banyak. Saudara, Iya. tetangga gitu ikut ke ini ya, Bunda. Benar. Seperti itu. Oke, jadi memang akan kita kembangkan ini radio dan teman-teman yang ada di kru untuk Pengembangan platform yang lain. pengembangan platform yang Ke lain. audiovisualnya yang Oke. berbasis medsos, berbasis internet. Kalau di Wonosarinya kan tidak ada kendala internet kan di ibu kota. Iya, kalau di Wonosarinya karena tidak bisa dipungkiri Bunda, ada beberapa kecamatan yang Blank spot ya. yang blank spot gitu. Jadi memang harus ada cara yang lain untuk mengatasi hal tersebut yang blank spot gitu. Karena kemarin waktu kita ke sana memang antusias dari anak-anak sendiri, orang tua sendiri, bahkan bapak ibu gurunya tuh seneng banget gitu. Iya. Ketika kita datang ke sana. Nah, ini mungkin kalau misalnya kita ke pelaku UMKM atau mungkin ke milenialnya ini juga akan menjawab nih eksistensi radio lokal akan lebih eksis lagi. Kita datang ke lokasi-lokasi tersebut atau mungkin Iya. kita via Zoom. Kalau untuk yang daerah-daerah blank spot, misalnya kalau dipetakan ada berapa persen di daerah Kabupaten Gunung Kidul yang blank spot, bisa dengan teknik recording, Recording. gitu ya. Oke. Yang memungkinkan live. Kalau kemudian tidak memungkinkan untuk live ya recording nggak apa-apa, Oke. gitu. Baik. Tapi menjawab kebutuhan, jangan sampai kemudian ada yang daerah yang sering diekspos Iya. karena Sinyalnya jaringan bagus gitu kemudian ya. daerah yang loss itu tidak diekspos, jangan, kan bisa disiasati dengan record. Seperti itu, Reza. Oke, baik. Ini kalau berbicara dengan Bunda kayaknya nggak cukup 30 menit gitu karena mungkin keterbatasan waktu gitu ya Bunda. Terima kasih Bunda sudah hadir. Nah, ini tadi yang Bunda Rita sampaikan ini memang menambah semangat kami untuk lebih mengeksiskan Daksinarga gitu ya. Karena Daksinarga nih menjadi satu-satunya ada di DIY dan alhamdulillah Daksinarga bisa bergabung dengan anggota Persada ID. Ini menjadi suatu kebanggaan untuk kami Bunda. Ingat nggak nomornya anggota berapa? Nomornya ada berapa ya? Biasanya sering bergabung dengan Ayo, ID nomornya Daksinarga, anggota Persada nomor berapa? Ayo, lupa ya, nanti diinget-inget deh. lupa Bunda. Mbak Gita, saya butuh bantuan. Oke. Ya, tapi yang pasti juga kebanggaan juga bagi kita semua, bagi kami yang ada di Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Setidaknya dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memang Jogja istimewa gitu ya, Gunung Kidul yang handayani, ada satu LPPL yang eksis gitu, dan mudah-mudahan bisa menjadi rujukan bagi kabupaten lain yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Oke. Dan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul jadikan, berdayakan LPPL Radio Suara Daksinarga ini sebagai radio publik, sebagai channel publik untuk menjawab semua kebutuhan informasi yang bisa dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Itu Reza. Baik, luar biasa Bunda. Terima kasih pesan motivasi untuk kita semuanya. Kita tunggu lagi nih Bunda, mungkin kedatangannya tahun depan atau mungkin Insya Allah. bulan selanjutnya untuk berkunjung, kita podcastan, kita talk show radio bareng, mungkin juga bisa dengan teman-teman Red Pel Berita Indonesia Live ya. Ini sebentar lagi kita juga akan tayang nih Bunda. Oh iya ya, videonya. setiap jam 2 ya. Setiap jam 2 ini sebentar lagi juga kita akan tayang gitu. Dan terima kasih pendengar Radio Suara Daksinarga, pemirsa Daksinarga TV yang sudah pantau, yang sudah mendengarkan, sambil tadi kita berbincang-bincang bagaimana sih caranya lebih mengeksiskan radio. Nah, ini tergantung juga dari kita akan memberikan yang terbaik, dan kita juga butuh dukungan, support dari masyarakat untuk juga mendukung Radio Suara Daksinarga. Terima kasih sekali lagi Bunda, kita tunggu kedatangannya di next time. Ya. Oke, akhirnya saya Reza mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.